Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh KM kelasnya ya. Isti'anah dan doa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Nah, siapa teh? Sofia sakit. Sofia sakit. Fauzia sakit. Alina sakit. Ya, Alina sakit. Oke. Masih semangat? Masih. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum memasuki pembelajaran materi hari ini, apakah ada yang masih ingat pembelajaran pekan lalu? Kita membahas apa? Bilangan berpangkat. Ya, bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Ya. Nah, setelah mempelajari bab 1, kita akan melanjutkan ke bab 2, yaitu teorema Pythagoras. Ada yang tahu sebelumnya apa itu teorema Pythagoras? Sebelum kita memasuki pembelajaran. Belum? Oke, tidak apa-apa ya. Nah, tujuan pembelajarannya Ibu bacakan dulu. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri segitiga siku-siku dan bagian-bagiannya. 2. Menjelaskan hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku berdasarkan teorema Pythagoras. 3. Menemukan dan menurunkan rumus teorema Pythagoras melalui kegiatan eksplorasi atau percobaan. 4. Menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga siku-siku. 5. Menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan jarak atau ukuran ya. Yang keenam, menunjukkan sikap teliti, logis, dan percaya diri dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Oke, kita masuk ke materi hari ini, bab 2 tentang teorema Pythagoras. Silahkan perhatikan PowerPoint-nya ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada contoh tangga bersandar ke dinding. Nah, ini coba perhatikan apa yang kalian temukan atau kalian tahu atau kalian perhatikan dari gambar tersebut. Ya, segitiga. Kemudian apa lagi? Apa? Iya. Oke. Ini contohnya ya. Nah, ini segitiga. Ini siku-siku ya, ini siku-siku. Nah, dinding ini berfungsi sebagai apa? Sisi tegak. Nah, ini bawahnya sebagai atas dan tangga ini sebagai sisi miring. Betul sekali. Nah, itu contoh daripada teorema Pythagoras. Oke. Kemudian ada contoh lagi nih. Seorang siswa melihat puncak tiang bendera dengan menggunakan pengukuran sudut. Nah, ini juga contoh teorema Pythagoras yang mana kita bisa ketika melihat tiang bendera, kita bisa mengukurnya menggunakan teorema Pythagoras. Nanti ada rumusnya ya. Ini salah satu contoh-contohnya. Kemudian, nah, dalil Pythagoras. Boleh terima dibaca dalilnya? Pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal itu juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku
segitiga pada segitiga siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi B yang biru. Ya, oke. Ini contoh rumus Pitagoras. Ini contoh segitiganya. Ini sudutnya sudut A, B, dan C. Kemudian ada sisi A juga, ada sisi B, dan ada sisi C. Untuk rumusnya, apabila yang ditanyakannya sisi C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Apabila yang ditanyakannya A, ini sisi A, maka rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Apabila yang ditanyakannya sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kenapa? Ya karena untuk mengetahui sisi A dan sisi B itu dikurangi, dan untuk mengetahui sisi C itu menjumlahkan antara sisi A dan sisi B. Oke, itu rumusnya ya. Kemudian, nah ini ada contoh cara menghitung sisi yang belum diketahui nilainya. Itu yang sudah diketahui nilai A ke B 12 cm, B ke C 5 cm. Dan sedangkan yang belum diketahui adalah sisi AC. Nah, berapakah? Nah, maka dari itu rumusnya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. Oke. Nah, ditulis ulang AC kuadrat sama dengan berapa sisi AB? 12 kuadrat. Ini sudah menjadi rumusnya ya. Kemudian berapakah sisi BC? 5 kuadrat. Oke, sekarang 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12. Jumlahnya atau hasilnya 144. Begitupun dengan 5 kuadrat. Ya, berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Sekarang yang ini dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil 169. Nah, belum selesai sampai situ karena ini masih kuadrat ya, masih AC kuadrat, sehingga kita harus mencari nilai hasil yang sesungguhnya. Maka dari itu hilangkan kuadratnya, ganti sama akar. Jadi AC sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm dari mana? Dari berapakah perkalian yang hasilnya 169? Yaitu 13. Karena 13 dikali 13 sama dengan 169. Nah, itu berarti nilai AC sama dengan ini panjangnya 13 cm. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut dulu. Kemudian teorema ini tidak hanya untuk menghitung panjang sisi pada segitiga, tetapi juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, Nadera coba baca. Mengukur tinggi tiang tanpa harus memanjatnya. Oke, Teh Raima nomor 2. Menentukan panjang tanah yang harus digunakan. Ya, nomor 3, Teh Wasi. Mengukur jarak 2 titik di peta. Ya, nomor 4, Teh Tania. Menentukan diagonal lampangan atau bangunan. Ya, betul sekali. Itu contoh-contoh yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian, jadi kesimpulan slide ini ya, teorema Pitagoras membantu kita menghitung jarak yang sulit diukur secara langsung. Kuncinya, kalian harus tahu mana sisi miring, mana sisi tegak, dan atau siku-sikunya. Rumusnya sederhana tapi sangat berguna, yaitu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang ayo kita buktikan bersama dengan kegiatan kertas lipat, supaya kalian benar-benar melihat sendiri bahwa hubungan ini benar. Oke, kita lanjut. Dibagi kelompok terlebih dahulu ya. Masing-masing kelompok ada 3-4 orang. Ini untuk lembar LKPD-nya.
Berarti tadinya sekarang coba lihat. Oke, melingkar ya, melingkar terlebih dahulu. Boleh sebelah kanan boleh. Oke, setelah dibagi LKPD satu kelompok satu lembar ya. Nah, untuk mengisi LKPD tersebut, ibu akan membagikan 3 lembar kertas lipat atau kertas origami. Kita akan membuat persegi 3 persegi sehingga akan membentuk Pitagoras nanti. Oke, satu kelompok 3 lembar kertas lipat, 1 gunting, 1 penggaris dan lem ya. Oke, nah coba baca untuk langkah-langkahnya ada pada lembar LKPD teh. Nah, yang pertama kalian harus membuat dari satu lembar ini menjadi misalkan 3 cm persegi ya, jadi semua sisinya sama 3 cm. Diukur dulu sama penggaris, ciri ini pakai pulpen, terus nanti digunting. Guntingnya harus hati-hati. Kemudian untuk lembar yang kedua nanti 4 cm. Semua sisinya 4 cm. Kemudian lembar yang ketiga, kertas yang ketiga itu 5 cm persegi. Semua sisinya berarti 5 cm. Ada yang masih bingung, Pak? Nah, ya, ini ya 3 cm dulu, nanti 4 cm buatnya, nanti 5 cm. Jadi semua sisinya sama 3 cm. Nanti kiri nanti gunting ya. Ini gimana, guys? Nah, ini buat yang 3 cm dulu. Ini 3 cm. Kasih kiri berarti di sini. Di sini. Ya. Kemudian kesininya 3, kesininya 3. Jadi ada yang masih kebingungan. Oke. Ini teh, ini rasanya sudah kelihatan ya. Nah, ini buat 3 cm. Dari bawah ya. Nanti titik di sini. Jadi dulu. Nah. Iya. Oke, setelah kalian menggunting 3 macam persegi ya dengan beda ukuran. Nah, yang pertama ini ya 3 cm. Yang kedua 4 cm, yang ketiga 5 cm. Kemudian kalian tempel pada lembar LKPD. Yang 3 cm menjadi alas, yang 4 cm jadi sisi tegak, dan yang 5 cm jadi sisi miring. Nanti kita hitung hasilnya, apakah 2 persegi kecil ini sama ukurannya nanti dengan yang 1 persegi besar. Oke. Ya, jadi alasnya itu ini jadi sisi tegak di sini. Nanti ini jadi sisi Oke. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD teorema Pitagoras. Dari beberapa kotak 3 persegi ini bisa menghasilkan 1 Pitagoras. 1 segitiga, 2 persegi kecil dan sama dengan 1 persegi besar. Ya, jadi teh luas 2 persegi kecil itu luasnya sama dengan 1 persegi besar. Yang mana 3 cm dan 4 cm itu luasnya sama dengan persegi yang 5 cm. Dibuktikan oleh rumus teorema Pitagoras.
3. Dan ketika dihitung, ternyata luasnya dua persegi kecil ini sama dengan satu luas persegi besar ya. Ya, dibuktikan dengan rumus teorema Pitagoras. Silahkan isi nama dan hari tanggalnya ya. Ya, setelah kita mengerjakan lembar yang lengkap ya, kalian sudah paham? Sudah. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal. Ibu harap kalian bisa mengisi beberapa soal yang ada di sini ya. Mengerjakannya individu. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Menurut ibu kalian cukup bisa menangkap pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita akhiri, refleksi dulu ya. Coba apa yang kita bahas hari ini? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Siapa yang bisa menyebutkan rumus teorema Pitagoras? Oke. A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Betul sekali, good job deh. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa sebelum kita akhiri ya? Coba sebutkan teorema Pitagoras, penerapan teorema Pitagoras pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Siapa? Oke. Mengukur tinggi tiang udara, menentukan panjang tangga dan jarak buat dibutuhkan. Ya betul. Oke, jadi kesimpulannya teorema Pitagoras itu bukan sekadar rumus, tapi juga dapat membantu kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.